Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Tartil yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada hari ini saya akan berbagi ilmu tentang keajaiban sahur. Karena banyak dari anak-anak muda itu malas sahur. Mungkin menurut mereka sahur itu hanya makan, hanya untuk menahan laparnya puasa, hanya untuk sanggup atau tidaknya berpuasa. Tetapi sahur itu ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kebiasaan kita sehari-hari yang seringnya sarapan digabung dengan makan siang seperti jam 11, jam 10, itu pasti akan merasa berat ketika tiba-tiba disuruh sarapan menjelang subuh jam 3:30, ataupun mungkin di waktu Indonesia bagian lain jam 4:30. Karena waktu menjelang subuh itu adalah waktu-waktu bagi kita untuk terlelap, waktu-waktu yang dimana kita masih berada di dalam mimpi. Maka saya akan berbagi suatu keberkahan yang terdapat dalam sahur. Sahur bukan hanya masalah sanggup atau tidak, bukan hanya masalah cukup atau enggak, bukan hanya masalah tahan atau enggak, butuh apa enggak, tetapi masalahnya adalah pengen mendapatkan keutamaan tersebut atau enggak. Karena keutamaan yang dimaksud ini adalah mendapatkan pahala ibadah. Karena di bulan suci Ramadan ini setiap amal-amal ringan yang hukumnya mungkin mubah itu akan mendapatkan pahala. Seperti sahur contohnya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, makan sahurlah kalian. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau Nabi sudah berkata keberkahan, pasti di dalam situ benar-benar ada keberkahan. Tahu nggak apa arti berkah? Dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maksudnya dengan kita sahur, kita bukan hanya dapat kekuatan untuk berpuasa, tetapi bertambah kebaikan sepanjang hari. Jadi gara-gara sahur sebelum subuh, Allah kasih banyak kebahagiaan di hari ini. Allah kasih rezeki, Allah kasih hubungan baik dalam keluarga, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesabaran, Allah kasih semangat ibadah, dan Allah kasih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Karena arti dari al-barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi dengan kita sahur, kita berharap satu hari itu hidup kita penuh dengan kebaikan. Ini artinya sahur itu istimewa. Walaupun hanya dengan seguk air, kata Nabi, janganlah kalian tinggalkan sahur walaupun dengan seguk air. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena dengan seteguk air kita akan mendapat doa dari Allah dan malaikat. Allah dan malaikat akan bersolawat pada kita, kepada orang-orang yang makan sahur. Apa arti Allah dan malaikat bersolawat pada kita? Solawat di sini itu artinya
Allah turunkan rahmat, kasih sayang, dan cinta Allah, dan Allah turunkan ampunan. Kita bangun sahur, minum segelas air, tapi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun tidur, minum segelas air hangat, Allah jatuh cinta pada kita, Allah sayang sama kita, dan Allah sangat-sangat mencintai hambanya yang senang berbuat kebaikan walaupun itu kecil. Kan rugi banget kalau kita nggak sahur, kalau kita tahu keutamaannya seperti ini. Siapa yang nggak mau dicintai sama Allah? Mustahil ada orang yang nggak mau dicintai sama Allah. Padahal gampang banget, cuman minum segelas air. Apalagi kalau misalnya kita sahur, makan beberapa makanan, sehingga bukan hanya dapat doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat, plus ziyadatul khair, dapat keberkahan kehidupan seharian. Itu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kemudian dalam riwayat lain, yaitu riwayat Imam Muslim, Nabi juga menyampaikan bahwa perbedaan puasa orang Islam dengan puasa Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, adalah sahur. Ternyata Ahlul Kitab itu kalau puasa mereka nggak sahur. Itu perbedaannya. Sampai Nabi mengatakan, jadi bedanya puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Sehingga Nabi selalu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk membedakan ibadah mereka dengan ibadah Ahlul Kitab. Maka mulai dari kiblat, mulai dari kiblat kita ke Ka'bah, walaupun pernah dulu ke Baitul Maqdis, supaya membedakan dengan Ahlul Kitab. Kemudian juga puasa pada bulan Muharram, kemudian puasa pada bulan Dzulhijjah, kemudian ibadah haji, kemudian zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan. Selalu ada bedanya antara kita dengan Ahlul Kitab. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi umat yang ikut-ikutan pada umat yang lain, tapi kita umat yang punya syariah sendiri, dan kita bangga dengan syariah kita. Apa yang membedakan puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab? Apa yang membedakan puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab? Aqlatus sahar, makan sahur. Dan yang terakhir, di antara keajaiban sahur, seperti waktu berbuka, juga di waktu sahur Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah menerima taubat-taubatnya dan mengampuni dosa-dosa orang di waktu-waktu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18, dan di waktu sahur orang-orang beriman itu meminta ampun kepada Tuhannya. Jadi salah satu di antara sunnah Nabi di waktu sahur itu adalah meminta ampun. Jadi pas kita bangun, jangan mepet dengan azan subuh, karena kalau kita bangunnya mepet dengan azan subuh, kita pasti akan terburu-buru, nggak sempat ngapa-ngapain. Mending minimal setengah jam sebelum azan subuh. Kalau lebih bagus lagi 1 jam setengah, sehingga kita masih bisa sempat sholat witir, berdoa, dan paling penting menjelang sahur kita minta ampun, berdoa, dan menyampaikan seluruh hajat-hajat kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi biasakanlah di waktu sahur itu kita meminta ampun, dan ada juga waktu yang tenang, yaitu
menit, 15 menit kita duduk di atas sajadah sendirian hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, doa saya banyak, ampunkan doa saya, terima taubat saya. Allah tuh senang banget melihat hambanya yang meminta ampun. Allah tersenyum kepada kita. Makanya Nabi mengatakan, setiap sepertiga malam terakhir, yaitu menjelang sahur, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, adakah di antara hambaku yang meminta ampun? Pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan sahur kita sekarang bukan lagi soal makan karena kita lapar, tetapi soal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang tersimpan. Mudah-mudahan sahur kita sekarang bukan lagi soal makan karena kita lapar, tetapi soal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di sepertiga bulan Ramadan terakhir ini, dan perbanyak lagi sholatnya, tilawahnya, agar bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati, dan kita dipertemukan kembali dalam kebaikan yang lebih luas. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.